Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Pak Fauzan. Waalaikumsalam, Bu. Apa kabarnya nih Pak Fauzan hari ini? Baik, alhamdulillah walau dalam keadaan kurang fit, tapi bisa mudah-mudahan bisa berjalan dengan lancar kegiatan hari ini. Amin. Mudah-mudahan segera fit ya Pak, sehat sedia kalep. Terima kasih, Bu. Iya, oh ya Pak, saya dengar-dengar nih ada hal nih yang ingin Bapak sampaikan. Kira-kira apa tuh Pak? Oh, ada, Bu, tentang kegiatan yang ada di sekolah, Bu. Oh baik. Terutama Kita akan ada waktu kurang lebih 15 menit ya Pak. Kita bakal ngobrol-ngobrol nih tentang yang Bapak katakan terkait sekolah. Nah, ini kira-kira apa nih yang ingin Bapak sampaikan? tentunya saya ingin menyampaikan yaitu tentang eh, jaringan jaringan, Bu, yang ada di internet, yaitu khususnya kalau di sekolah itu sarana dan prasarana untuk Hmm, penunjang pembelajaran, Bu. iya. Baik. Bagaimana tuh Pak kondisi sarana prasarana terkait internet di sekolah Bapak? Untuk saat ini, Bu, sarana internet itu hampir belum 100% memadai, Bu. Jadi masih ada sedikit kurangnya, Bu, kalau di dalam pembelajaran, sehingga tidak memungkinkan 100% itu berjalan dengan lancar kalau semuanya dipakai, Bu. Baik, kalau saya tangkap, saya garis bawahi dari Bapak sampaikan berarti jaringan internet ini masih kurang memadai ya sebagai sarana prasarana nih di sekolah Bapak dalam proses belajar. Nah, dari percakapan kita hari ini, kira-kira apa nih yang Bapak harapkan dari kondisi tersebut? Hmm, yang saya harapkan misalnya yang terutama ya dari pemerintah lah, dari pemerintah itu untuk memberikan fasilitas yang lengkap sehingga tercapainya tujuan pembelajaran yang kita inginkan, Bu. Terutama menggunakan IT nih, Bu. Iya, benar sekali ya. Karena sekarang juga kita sudah berada pada anak-anak generasi Gen Z yang IT-nya sudah sangat tinggi ya, Pak. Bahkan mereka sudah bisa menggunakan beberapa aplikasi yang dapat menunjang pembelajaran. Nah, berarti Bapak ini di sini harapan Bapak adalah adanya usaha atau upaya dari pemerintah ya Pak untuk melengkapi sarana dan prasarana eh, untuk sekolah seperti itu. Nah, Iya. sejauh ini kalau dari Bapak sendiri bagaimana gitu Pak penggunaan IT yang sekarang ada di sekolah untuk menunjang pembelajaran? Oh, berarti begini, Bu. IT yang ada di sekolah itu kami masih menggunakan, ini dapat bantuan ya juga dari pemerintah, itu hanya sebatas sekitar berapa KB gitu, Bu. Istilahnya giga. Jadi itulah yang kami gunakan semaksimal mungkin untuk setiap pelajaran-pelajaran yang menggunakan IT, Bu. Jadi tidak semua pelajaran itu wajib menggunakan IT karena terbatasnya jaringan internet gitu. Contohnya seperti komputer gitu kan. Kalau komputer tidak cukup, sementara siswanya lebih dari 20 orang, sementara komputernya ada 15 kan, otomatis harus gantian, Bu, gitu. Jadi Iya. harus pandai memanage waktu, Bu, gitu, Bu. Baik, berarti kondisinya itu yang dapat saya tangkap bahwa ketersediaan dari alat-alat IT yang harusnya mencukupi sekarang ini terbatas ya Pak. Jadi tidak semua siswa jadi jumlah IT-nya tidak sesuai dengan jumlah siswa ya seperti itu Pak. Benar, Bu, benar, Bu. Benar sekali, Bu. Kadang misalnya gini, misalnya kita punya komputer itu 5, Bu. Misalnya 15, Bu. Rusaknya 3, otomatis 12 yang bisa kita gunakan, Bu. Jadi kita harus pandai-pandai mengatur waktu bagaimana tercapainya pembelajaran yang ada di sekolah gitu, Bu.
Baik, iya. Sementara 12 itu pun juga terkadang tidak mencukupi ya, Pak, tidak sejumlah dengan murid Bapak ya, Pak? Iya, tidak. Jadi otomatis cara menanggulanginya itu Bu, misalnya kalau muridnya 24 dalam satu lokal, otomatis kalau 12 ya harus bergandengan Bu. Satu Mhm. komputer itu harus berdua gitu kan, bagi gantian gitu Bu. Iya, benar. Nah, kalau misalnya kita berdasarkan yang Bapak sampaikan ya, kondisi memang peralatan IT yang tidak memungkinkan seperti laptop atau Chromebook ya, Pak. Misalkan idealnya itu kondisinya itu berada kalau jumlah laptop dan siswa itu berada di level 10 lah kondisi idealnya ya. Nah, Iya kira-kira Bu. nih kondisi di sekolah Bapak berada sekarang nih, kira-kira di level berapa ketersediaan IT untuk proses pembelajaran, Pak? Iya, harusnya itu Bu, di level misalnya kita rentangkan dari 1 sampai 10, harusnya itu di level eh, dapat mudah-mudahan itu level 7 atau 8 gitu Bu. Tapi dengan keadaan yang sekarang sehingga tidak menjamin untuk sampai ke situ Bu. Jadi kita harus membatasi. Jadi saya ambil itu sekitar eh, 5 sampai 6 Bu, karena sesuai dengan eh, yang ada gitu. Baik, berarti kalau rentang 10 itu kondisi sekarang ini ada di level 5 atau 6 ya, Pak? Nah, Iya. kira-kira kalau misalnya dilakukan beberapa perubahan gitu terkait penggunaan IT di sekolah, akan ada di kondisi sekarang ini bisa Bapak tingkatkan dengan mungkin ada strategi yang Bapak lakukan. Kira-kira itu kalau kita tingkatkan, Bapak melihat dapat ditingkatkan pada level berapa dari 5 atau 6 ini? Oh gitu Bu ya. Jadi Mhm. kita balik lagi ke kilas balik. Jadi artinya kita harus manage waktu tadi Bu, supaya nilai yang tercapainya itu harus tercapai. Jadi kalau sekarang ini saya pikir dari level 5 sampai 6 itu saya meranjak mulai kita mengatur waktu, kita yang memanage. Kita sebagai guru kita harus memanage bagaimana cara menggunakan IT yang ada di atau sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Jadi kalau saya menilai di situ bisa tercapainya ke angka 8 Bu. Baik, berarti dari 5 atau 6 bisa ya Pak Bapak tingkatkan ke angka 8 dengan cara manajemen waktu, dengan menggunakan satu IT mungkin bergandengan dengan murid seperti itu ya. Lalu Iya Bu. kira-kira untuk dapat sampai di angka 8 ini kira-kira perubahan-perubahan atau strategi apa lagi yang kira-kira dapat Bapak lakukan sehingga tujuan pembelajaran Bapak ini tetap dapat tercapai tapi dengan kondisi yang IT yang terbatas ini, tapi dengan strategi apa kira-kira yang dapat Bapak lakukan seperti itu? Oh baik. Strategi yang saya gunakan yaitu dengan cara istilahnya tentang seperti ini Bu, pembagian kelompok ya. Nah, jadi seandainya ini Bu, kalau di dalam lokal itu, dalam kelas itu ada 24 orang, maka akan saya bagi menjadi 2 kelompok ya. Karena kita di sini menggunakan waktu kan setiap pelajaran itu kalau SMA itu 45 menit, artinya 90 menit selama 2 JP, benar kan Bu? Benar, Di iya situ. Pak. Nah, jadi saya akan membagikan menjadi satu kelompok yaitu dikasih waktu 30 menit dan Oh baik, berarti Bapak memanajemen waktu dengan membagi waktu 30-30 menit ya Pak? iya Atau Bu. apakah ada strategi lain yang mungkin juga sudah Bapak lakukan di kelas seperti itu untuk tetap dapat mencapai tujuan pembelajaran itu? Ada strategi-strategi menarik mungkin untuk memenuhi keterbatasan IT tersebut Pak? Ada Bu, dengan cara istilahnya di sini kita menggunakan menonton video pembelajaran Bu. Salah satunya seperti itu. Dan kita akan membuat planning A dan planning B. Sebelum kita memulai pelajaran kita harus membuat suatu planning Bu. Asalnya misalnya suatu seperti skenario pembelajaran itu sangat penting Bu. Baik, strategi planning seperti apa Pak yang Bapak buat seperti itu? Jadi di sini Bu, kalau di penggunaan IT itu Bu, yang namanya internet
ataupun komputer ataupun laptop atau infokus itu berkaitan sangat erat sekali dengan PLN, Bu. Jadi Benar. kalau seandainya PLN ini mati gitu, maka kita gunakan planning yang menggunakan seperti ini. Contohnya permainan gitu, Bu, yang membangun untuk karakter siswa itu sendiri. Gitu. Biasanya permainan seperti apa, Pak, yang Bapak lakukan di kelas? Oh, macam-macam, Bu. Tergantung materi pembelajaran yang saya ajarkan. Tidak semua permainan itu masuk dalam materi pembelajaran, Bu, gitu. Contohnya Mm-mm. seperti ular tangga, eh, seperti lulu cina buta, itu kan ada pembelajarannya masing-masing, Bu. Tidak semua pembelajaran harus matching sama yang permainan kita lakukan. Jadi harus kita matchingkan dulu. Baik, terima kasih Pak Fauzan. Berarti Pak Fauzan bisa juga bermain game ya Pak ketika internet tidak ada, dan juga bisa melihat video, artinya cukup satu layar tapi anak-anak di kelas semuanya bisa melihat seperti itu. Nah, dari dua strategi ini Pak, kira-kira yang paling nyaman dan mudah terrealisasi untuk Pak Fauzan yang mana? Baik, kalau dikatakan untuk dua strategi itu yang mudah terrealisasi, rata-rata semuanya kalau fasilitasnya mendukung itu terrealisasi, Bu. Tapi kalau dikatakan yang lebih terrealisasi lagi itu dengan cara pembelajarannya dengan menggunakan permainan, Bu. Karena kita tidak menggunakan internet, kita tidak menggunakan seperti video pembelajaran, tidak menggunakan apa tuh, Bu? Seperti media-media yang bersifatnya yang menggunakan listrik, Bu. Nah, itu, Bu. Iya, benar sekali. Jadi ke ramah lingkungan jadinya gitu, Bu. Iya, meskipun ada atau tidak internet, laptop, listrik tetap terjalan ya, Pak. Nah, Iya, Bu. kira-kira menurut Bapak nih, dalam merealisasikan itu Bapak memerlukan support atau atau bantuan dari siapa gitu? Kalau support pasti sangat perlu, Bu. Terutama kepala sekolah dan rekan-rekan guru yang lain serta peserta didik. Kalau untuk support, alhamdulillah sudah kepala sekolah sudah memberikan support. Malahan beliau menyarankan seperti ini, bapak-bapak gunakan fasilitas yang ada. Jika tidak memadai atau kekurangan biaya, silakan jumpa sama saya kasih solusinya. Bagaimanapun supaya pembelajaran itu tetap terrealisasi dengan baik. Itu, Bu. Baik, alhamdulillah ya Pak dapat support yang baik. Nah, Iya. kira-kira nih Pak, kapan Bapak mau merealisasikan rencana-rencana Bapak tersebut? Kalau untuk direalisasi, Bu, alhamdulillah sudah, Bu. Sudah Oh, direalisasi. alhamdulillah sudah Sudah, terrealisasi ya. sudah terrealisasi. Baik, alhamdulillah ya Pak sudah terrealisasi. Nah, bagus sekali nih Pak Fauzan, strategi-strategi yang sudah Pak Fauzan sampaikan. Ini kita tiba di akhir sesi coaching kita. Mungkin saya mau nanya, kira-kira dari percakapan kita hari ini apa sih yang Pak Fauzan dapatkan? Yang saya dapatkan terutama pasti ilmu baru, Bu, ya. Ilmu yang baru. Yang kedua yang kedua itu pengalaman yang baru tentang coaching, ya. Iya. Yang ketiga, ada teman untuk bercerita di coaching, karena kan hanya di coaching yang kita bercerita, Bu, gitu. Tapi kalau di teman sejawat kan jarang gitu. Benar sekali ya Pak. Jadi bisa bertukar pikiran dengan kondisi sekolah kita yang masing-masing berbeda ya. Alhamdulillah di sini Pak Fauzan dapat banyak hal baru. Saya juga pribadi juga dapat banyak hal baru. Saya tunggu nih kabar-kabar dari Pak Fauzan, penerapan hasil dari strategi-strateginya. Semoga rencana Pak Fauzan ke depannya terrealisasi dan juga
apa yang sudah terrealisasi itu dapat berjalan dengan lancar. Baik Pak Fauzan, sekian sesi coaching kita hari ini. Terima kasih waktunya, tetap semangat, jaga kesehatan. Mudah-mudahan kembali fit lagi ya Pak, seperti sedia kala. Amin. Baik, Amin. terima kasih Pak Fauzan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bu Desi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.